Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara. Saya berikan tema untuk khotbah minggu ini, hasilkanlah buah pelayanan. Sekali lagi tema kita hari ini, hasilkanlah buah pelayanan. Ya, tentunya ini ada subtema karena kita punya tema besar untuk 2020. Kita punya tema, kita punya kerinduan yang besar supaya Tuhan akan bisa memberkati kita dengan berbuah berlipat ganda. Dan pada kesempatan ini subtema yang kami angkat adalah hasilkanlah buah pelayanan. Dan saya kembali akan membacakan untuk saudara-saudara. Kita simak kembali ayat 16 ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, wah ini luar biasa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, banyak orang memahami ayat ini hanya sepenggal-sepenggal, karena memang pengupasannya memang kadang-kadang dipenggal-penggal. Ada kalanya mereka menjelaskan hanya sampai pada bagian pertama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tetapi ada juga saudara yang tidak mengambil ayat ini, bagian ini, tetapi mereka langsung lompat pada bagian yang terakhir. Dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku itu dianugerahkannya kepadamu, diberikannya kepadamu. Jadi saudara tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Jadi secara utuh yang Tuhan ingin disampaikan, dikemukakan, tidak didapat, tidak dipahami oleh begitu banyak orang percaya. Karena sekali lagi, karena penyebabnya penyampaian kebenaran firman Tuhan ini dipenggal-penggal, tidak secara utuh. Kalau saya dan saudara bisa memahami dengan baik, dengan benar apa yang terkandung di dalam ayat ini, dan kemudian kita berani bertindak, kita berani melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya percaya saudara, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Kita sementara berbuat untuk sesuatu keadaan yang lebih baik. Kita sementara merubah akan keberadaan kehidupan kita menuju janji dan rencana Allah. Ya, memang saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, ya, kalau kita perhatikan terkadang atau terlihat sulit untuk dilakukan, ya. Tetapi kalau kita berhasil melakukannya, maka kita akan melihat apa yang kita rencanakan, apa yang kita visikan, apa yang menjadi tujuan kita berbuah berlipat ganda, itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Saya akan menjelaskannya saudara. Kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama dikatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita saudara. Ya, sekali lagi, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Satu kalimat ini saya teringat ketika seorang petani, entahkah dia petani padi atau dia petani jagung, Bapak Ibu Saudara. Seorang petani jagung atau petani padi, dia tentu menginginkan hasil yang terbaik untuk pertaniannya. Ya, ada amin. Dia menginginkan hasil yang terbaik, saudara. Dan tentunya juga untuk hasil yang terbaik, seorang petani yang ahli,
Dia tidak akan mengambil bibit atau benih yang sembarangan, tetapi dia akan mengambil benih yang betul-betul adalah benih pilihan, saudara. Ya, dia ingin hasil yang baik. Dia menginginkan supaya hasil daripada tanaman padi adalah buah yang berlipat ganda. Maka tentunya dia akan memilih benih-benih yang betul-betul unggul, benih yang betul-betul baik, saudara. Jadi kalau sudah masuk kategori dipilih, berarti benih itu unggul, benih itu punya potensi. Sama ketika Tuhan memilih saudara, berarti di dalam diri Anda ada potensi daripada Tuhan, sehingga engkau mampu menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Tetapi sayang, banyak orang Kristen, banyak orang percaya, saudara, mereka tidak mengerti kenapa Tuhan memilih mereka. Iya, mereka tidak menyadari bahwa ketika Tuhan pilih mereka, berarti mereka adalah benih-benih pilihan Tuhan. Ya, ketika orang tidak menyadari bahwa dia adalah benih pilihan Tuhan, benih unggulan Tuhan, maka dia akan seperti benih yang terus ada di tangan seorang penabur. Benih yang ada di tangan penabur, saudara, sekalipun benih itu unggul, sekalipun benih itu bagus, sekalipun benih itu bagusnya luar biasa, tetapi selalu ada di tangan penabur, dia tidak pernah akan menghasilkan buah. Ada amin? Ya, Anda adalah bukan benih pilihan Tuhan, saudara, tetapi Anda tidak tahu bagaimana, saudara, Anda harus ditaburkan. Anda tidak pernah akan menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi ingat bahwa saudara dan saya, kita adalah benih-benih pilihan Allah. Dan Tuhan mengharapkan ketika seorang petani dia mengambil benih pilihan, dia menginginkan ada buah yang engkau hasilkan, ada buah yang kita bisa berikan kepada petani itu. Begitu juga dengan Tuhan, ketika dia pilih kita dari benih yang begitu baik, dengan harapan saudara dan saya bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Ada 3 buah-buah rohani yang Tuhan minta. Yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua adalah buah pelayanan, dan yang ketiga adalah buah Roh Kudus. Ya, dan ayat yang sudah saudara dan saya bacakan ini adalah berbicara tentang buah-buah pelayanan. Ya, jadi ketika Tuhan panggil dan pilih kita dan menetapkan kita menjadi seorang hamba Tuhan, maka kita dimintakan buah pelayanan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil engkau sebagai jemaat Tuhan, maka demikian juga Tuhan menginginkan engkau supaya dapat menghasilkan buah-buah pelayanan. Jadi saudara dan saya sebagai gembala, sebagai jemaat Tuhan, kita dituntut Tuhan untuk dapat menghasilkan buah-buah pelayanan, saudara. Ya, kita dituntut Tuhan untuk bisa menghasilkan buah pelayanan. Sebagai seorang gembala, ya, tentunya punya tanggung jawab untuk bisa memberikan pelayanan yang bisa membawa pertumbuhan rohani kepada jemaat. Kalau pelayanannya tidak membawa pertumbuhan rohani kepada jemaat, saudara, tentu dia akan berurusan dengan Tuhan. Makanya firman yang disampaikan adalah firman yang benar. Firman yang disampaikan adalah firman yang membawa kepada pertumbuhan iman. Ya, bukan firman-firmanan atau akal-akal manusia. Karena akal-akal manusia
manusia itu tidak pernah akan membangun iman daripada saudara. Makanya Alkitab katakan dalam Matius pasal 15 ayat 14, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut sampai kepada akar-akarnya. Jadi kalau kebenaran firman Allah, khotbah-khotbah yang disampaikan bukan merupakan permintaan Tuhan, bukan merupakan hikmat Tuhan, itu akan dicabut oleh Tuhan. Ya. Jadi dituntut seorang gembala, hamba Tuhan, untuk bisa memberikan makanan rohani kepada jemaat-jemaatnya. Makanya tidak salah saudara apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani, bahwasannya pemimpin itu saudara punya tanggung jawab untuk membawa jemaat kepada keselamatan. Lebih baik kita baca ayat tersebut, Ibrani 13 ayat 17. Travel minta tolong ambil ayat ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, Alkitab mengatakan mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi gembala itu ternyata saudara penjaga jiwa. Seorang gembala mengemban tugas yang betapa mulia, luar biasa mulia, memelihara, menjaga jiwa-jiwa. Dan bukan hanya menjaga saudara, dia wajib dikatakan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini yang paling berbahaya kalau menurut saya. Kalau jaga masih boleh, ya, masih dalam tahap aman. Tetapi kalau sudah masuk pada tahap bertanggung jawab, ini yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang Yehezkiel ketika dia dipercayakan oleh Tuhan untuk menjaga kawanan kambing domba Israel, maksud saya orang-orang Israel, sebagai penjaga Israel, Tuhan katakan kepada mereka, kalau ada orang berdosa yang engkau lihat dan aku suruh engkau katakan tegur dia, dan kemudian engkau tegur, maka engkau telah menyelamatkan orang berdosa itu. Dan kalau dia mati, darahnya tidak tertanggung atasmu. Tetapi kalau engkau melihat orang berdosa dan aku menyuruh engkau untuk menegur orang itu dan engkau tidak melakukannya, maka darah orang itu ketika dia mati akan tertanggung di atasmu. Ya, jadi kalau saya melihat ada jemaat Tuhan yang salah, yang berbuat dosa, saudara, secara manusia tentu ada perasaan tidak enak. Tidak enak kalau jemaat tersinggung, saudara. Tetapi kalau saya tidak menyampaikannya, maka Tuhan dari tempat yang maha tinggi, ketika dia mengingatkan untuk menyampaikan, dan kalau sebagai gembala tidak menyampaikan dan terjadi apa-apa kepada yang bersangkutan, maka darah orang itu akan ditanggung oleh gembala. Itulah tanggung jawab contohnya. Sulit sekali saudara, ya, tanggung jawab daripada seorang gembala. Makanya Alkitab katakan, melalui Paulus dia katakan apa? Tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Cuma itu saudara yang dimintakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Ibrani. Tunduk aja, karena mereka menjaga jiwamu dan mereka bertanggung jawab atas jiwa-jiwa daripada jemaat. Jadi itulah merupakan tanggung jawab dan kemudian merupakan saudara tugas daripada seorang gembala, di mana dia harus memastikan bahwa jemaat jiwa yang Tuhan percayakan akan mencapai sorga yang kekal. Itulah tanggung jawab daripada gembala. Ya, tentunya ada saudara, ya, bukan berarti ketika jemaat tidak masuk sorga dan kesalahan 100% kepada gembala. Bisa 100% kepada gembala, bisa juga saudara 100% kepada jemaat.
Kalau sudah diingatkan dan tidak bertobat, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, gembala hanya ingin menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi mengajarkan tentang kebenaran saja. Dia lakukan, puji Tuhan. Dia tidak lakukan, ya urusan dia dengan Tuhan. Sebaliknya saudara, jemaat pun dituntut untuk dapat mengeluarkan buah-buah pelayanan kepada Tuhan. Ya, menjaga kawanan jiwa-jiwa itu tidak gampang. Haleluya. Kalau seorang gembala tidak hidup di dalam pergumulan, dia sangat akan sulit saudara untuk bisa memahami akan jiwa-jiwa daripada jemaat Tuhan yang ada. Sehingga pelayanan yang disampaikan adalah pelayanan tentunya yang membawa pertumbuhan rohani daripada jemaat-jemaat Tuhan. Salah satu contoh, ya, salah satu contoh akan peristiwa 2 minggu yang lalu. Saya tidak beranggapan bahwa akan ada altar call, ya. Tetapi melalui suara nubuatan, suara Tuhan, Tuhan bilang Tuhan akan beracara, Tuhan akan memulihkan saudara. Saya cuma berdoa, apa maksudnya Tuhan? Apa maunya Tuhan? Ya, dan kemudian ternyata saya sampai mengungkapkan altar call. Siapa yang rindu untuk didoakan, silakan maju ke depan. Anda tahu hal yang luar biasa, orang-orang yang maju di depan, ya, adalah orang-orang yang sudah dilihat oleh hambanya Ebi terlebih dahulu. Sebelum ada acara altar call, saudara, Tuhan sudah tunjukkan dalam suatu penglihatan bahwa akan ada altar call. Dan kemudian orang-orang yang maju di depan, saudara, adalah orang-orang yang sudah Tuhan tunjukkan terlebih dahulu. Dan kemudian orang-orang yang berdoa kepada Tuhan tentang pergumulan mereka pun, saudara, Tuhan sudah sampaikan terlebih dahulu. Hebatnya Tuhan. Ya. Tetapi kalau Anda berkata, Pak Pendeta, coba lihat saya, tatap mata saya. Oh iya, ada apa? Apa yang ada di isi hati saya? Saya pasti tidak akan bisa menjawab. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, saudara, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kebutuhan rohani Anda. Ya, apa yang sementara Anda gumuli. Saya jujur nggak tahu, saudara. Tetapi ketika saya mendekati Ibu Juliana, ketika saya mendekati Bapak Wendy, saudara, apa yang mereka kemukakan persis seperti yang dilihat oleh hamba Tuhan Ebi. Saya bilang ini Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak akan ada sesuatu yang tidak bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan buka dengan transparan, sehingga kita tidak bisa lagi untuk mengelak apa yang sementara kita gumuli dan apa yang menjadi kebutuhan rohani daripada saudara. Dan itu hanya akan bisa kalau kita hidup di dalam pergumulan. Kalau kita hidup dengan persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Memang tak gampang. Tak gampang itu, saudara, hidup di dalam pergumulan. Hidup di dalam doa dan puasa itu tidak gampang. Ya, apalagi dengan kondisi-kondisi cuaca yang ada di DKI ini. Luar biasa. Tetapi kalau kita berhasil melakukannya, maka tentunya getaralah hati orang di hadapan saudara. Seperti ketika menyampaikan firman Tuhan, tanpa Anda sadar, kok saya tertemplak dengan firman. Karena Roh Kudus berbicara tepat seperti apa yang engkau butuhkan saat ini. Haleluya. Ya. Jadi begitu juga dengan jemaat, punya tanggung jawab yang sama untuk melayani atau mengeluarkan buah pelayanan. Karena kita sama-sama punya potensi diri yang Tuhan berikan untuk kita keluarkan di hadapan Tuhan. Kita dituntut Tuhan untuk sama-sama pergi dan hasilkan buah pelayanan itu, saudara. Salah satunya adalah pelayanan meja. Ya, pelayanan meja itu salah satu bentuk daripada buah pelayanan. Konsumsi yang Anda berikan untuk hari Minggu, untuk jemaat, untuk keluarga pastoral, untuk pelayanan, itu pun adalah tanda
tanda buah pelayanan saudara-saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ada amin? Buah-buah pelayanan ini saudara mencukupkan kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan, mencukupkan kebutuhan rumah Tuhan, mencukupkan keperluan-keperluan pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan. Ya. Pelayanan meja ini jangan kita samakan dengan persembahan perpuluhan. Pelayanan meja ini berbeda dengan persembahan perpuluhan, saudara. Perpuluhan itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ada amin? Ya, itu adalah milik Tuhan. Makanya Tuhan bilang jika tidak mengembalikan itu disebut sebagai pencuri. Ya. Jadi ketika jemaat membawa persembahan perpuluhan, maka itu adalah milik Tuhan yang harus engkau bawa kepada Tuhan. Tuhan cuma minta, kadang-kadang saya berpikir Tuhan cuma minta 1/10. Ya. Saya berpikir saudara, bagaimana kalau pada waktu awalnya, waktu awal keluar hukum ini Tuhan minta 50%. Tuhan betapa berat akan hal itu, karena 10% saja kadang-kadang kami lalai melakukan firman-Mu itu. Apalagi kalau 50%. Jadi beda saudara, ketika saudara dan saya membawa perpuluhan kita, itu kita berikan milik Tuhan, bukan termasuk persembahan pelayanan meja. Jadi beda. Begitu juga ketika Anda mulai taat beribadah, taat berdoa, taat untuk memuji Tuhan. Sorry, itu bukan buah pelayanan, tetapi itu buah-buah pertobatan. Ya, ketika Anda mulai rajin memuji Tuhan, rajin beribadah, rajin saudara untuk ikut doa dan puasa, itu bukan buah pelayanan, tetapi itu adalah buah-buah pertobatan. Tuhan, ini hasil daripada pertobatan saya. Tuhan, ini hasil daripada di mana beberapa tahun yang lalu saya bertobat. Saya datang di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu aku mengangkat tanganku dan aku menundukkan hatiku di bawah kaki salib-Mu. Dan kemudian saat ini aku keluarkan buah-buah pertobatan. Jadi harus bisa dibedakan buah pelayanan dan buah pertobatan. Jadi hamba-hamba Tuhan dituntut buah pelayanannya, jemaat pun dituntut buah pelayanannya. Jadi sama-sama kita dituntut untuk mengeluarkan buah pelayanan. Haleluya. Tuhan bilang, buahmu itu harus tetap. Jangan sampai berhenti. Buahmu itu harus tetap. Jangan sampai berhenti. Sebab ketika saya gembala, saya sidang jemaat berhenti menghasilkan buah-buah pelayanan, maka saya akan kehilangan janji Tuhan yang luar biasa. Apakah janji Tuhan yang luar biasa itu? Kita lihat bagian terakhir, Yohanes 15 ayat 16b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini janji Tuhan, saudara. Janji Allah yang menurut saya luar biasa. Ya, dan belum juga dialami oleh kebanyakan orang. Anda sudah berapa lama mendoakan sesuatu kepada Tuhan? Mungkin ini salah satu problemnya. Dikatakan di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dengan namaku diberikannya kepadamu. Ya, bisa saja saudara, penghalang bahwa ketika saudara dan saya tidak melihat apa yang selama ini saudara gumuli, apa yang sementara ini saudara doakan, apa yang sementara ini saudara minta kepada Tuhan, bisa saja karena buah pelayanan ini tidak hadir di dalam hidup. Ya. Padahal kita rajin ibadah, padahal kita rajin berdoa, kita rajin berpuasa, tidak ada sepertinya satu waktu untuk beribadah kita tinggalkan. Tetapi ketika kita berdoa sepertinya lambat untuk Tuhan jawab, dan terkadang tidak ada jawabannya.
bisa saja salah satunya, sekali lagi, bisa saja salah satunya oleh karena tidak ada buah pelayanan yang kita keluarkan, dan tidak tetap kita mengeluarkan buah-buah pelayanan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita berhasil mengeluarkan buah-buah pelayanan ini, saudara, maka Tuhan berfirman, Yesus sendiri berkata, apa yang kamu minta, apa yang kamu minta kepada Bapa di sorga, itu diberikannya kepadamu. Ini janji yang bukan biasa. Kalau menurut saya ini menusuk sampai ke batin saya. Saya tertantang, saudara, dengan kalimat ini, karena ada begitu banyak harapan di dalam hati saya. Saya rindu Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Ya, saya rindu Tuhan berbuat sesuatu di dalam hidup saya. Bahkan ada begitu banyak doa-doa yang saya selalu doakan kepada Tuhan. Saya rindu Tuhan jawab itu satu persatu di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya pun demikian. Ya. Dan ketika ayat ini berlaku, ketika ayat ini berlaku kepada Anda, apa yang kamu minta diberikannya kepadamu. Ini adalah pintu membuka dirimu mengalami suatu keadaan yang baik. Ini pintu yang akan engkau lewati untuk melihat keadaanmu yang lebih baik. Ini pintu yang akan engkau lewati untuk melihat masa depan yang dikatakan Alkitab penuh dengan harapan daripada Tuhan. Saya doa supaya itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita semua yang ada. Kita masuk di sana, ya. Dan ketika kita masuk, ada keadaan yang lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Anda bawa doa permintaan Anda untuk usaha Anda, dan Tuhan berkata, jadi, apakah engkau tidak akan diberkati? Ketika engkau bawa doamu untuk bisnismu kepada Tuhan, aku minta kepadamu Bapa di sorga, dan Tuhan bilang jadi, apakah engkau tidak akan diberkati oleh Tuhan? Ketika engkau bawa pergumulanmu kepada Tuhan, dan sesuai firman Allah engkau minta kepada Tuhan, dan Tuhan bilang jadilah, apakah engkau tidak akan melihat perbedaan di dalam hidupmu? Saya terlalu yakin, saudara, ketika usaha kita minta Tuhan buat beruntung dan berhasil. Ketika bisnis kita minta supaya Tuhan buat beruntung dan berhasil. Ketika kita minta kepada Tuhan, studi kita dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Pekerjaan kita minta supaya Tuhan buat beruntung dan berhasil. Ketika kita bisa merealisasikan firman Tuhan, maka Tuhan berikan kepada kita. Saya tanya, akan ada perubahan? Akan ada perubahan. Ya, pasti Tuhan buat perubahan. Tuhan bukan manusia. Dia Allah yang ajaib. Kalau manusia, Bilangan 23 ayat 19, dia masih bisa berdusta. Tetapi kalau Allah, dia berkata, engkau minta dia berikan, yang penting engkau lakukan apa yang sudah dia katakan. Maka itu pun akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ya. Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mengeluarkan buah-buah pelayanan. Sekali lagi, saya catat di sini, kalau kita saya catat di sini, kalau kita dengan tekun mengeluarkan buah pelayanan, maka setiap doa dan permintaan kita kepada Tuhan berdasarkan konteks firman Tuhan ini, Tuhan berikan kepadamu dan kepada saya. Maka tentunya kita akan melihat keadaan yang diberkati. Bahkan bukan tidak mungkin Tuhan bawa kita sampai berbuah berlipat kali ganda. Sekali lagi, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang dengan setia menghasilkan buah-buah pelayanan.
Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang setia mengeluarkan buah pelayanan. Kenapa saya katakan demikian? Amsal katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya. Tidak ada lagi pengertian rohani di sana. Itu sudah demikian. Alkitab mengatakan melalui kitab Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Memang Alkitab katakan orang yang ingin kaya apa? Jatuh di dalam dosa. 1 Timotius 6 ayat 9 saya bacakan untuk saudara. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Makanya Amsal 23 ayat 4 dibilang begini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu. Tapi hari ini dengar, tetapi kalau engkau tekun, itu ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Tetapi kalau engkau tekun, engkau setia mengeluarkan buah-buah pelayanan. Pertanyaan saya, bisakah kita menjadi orang-orang diberkati? Bisakah kita menjadi orang-orang beruntung? Bisakah kita menjadi orang-orang sukses? Bisa. Ya. Memang Alkitab larang sepertinya menjadi kaya, tetapi ketika fokusmu berbuah untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, saudara yang terkasih, tidak ada yang mustahil Tuhan buat di dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang, berkat-Kulah yang menjadikan orang itu kaya. Ya, haleluya. Tuhan yang buat, ya, bukan manusia. Manusia berusaha, kita bilang Tuhan yang menentukan, saudara. Tetapi ketika kita menjabarkan firman Allah ini, saya punya keyakinan akan firman Allah, Tuhan pasti genapkan dalam hidup saya. Karena apa? Firman Allah cuma satu, ya dan amin. Ya, perhatikan Daud. Daud seorang yang biasa-biasa, tidak pernah saudara mata memandang dia, tetapi dengan tekun dia mengeluarkan buah sejak dia usia muda. Dan Alkitab dalam kitab Mazmur katakan, sampai tua dia masih berbuah, gemuk dan segar. Karena apa? Sudah mau mati, masih memikirkan tentang pembangunan rumah Tuhan. Sudah mau detik-detik dia akan meninggal dunia, dia masih berpikir bagaimana supaya saya bisa menyediakan ramuan untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu buah pelayanan, saudara. Dan Alkitab katakan, dia diberkati Tuhan luar biasa. Anda baca di dalam kitab Tawarik bisa dikatakan apa? Setiap dia berperang, dia selalu memperoleh kemenangan. Setiap kali dia ada di medan pertempuran, siapapun musuhnya, Goliat, dia kalahkan, saudara. Besar apapun persoalan yang di depannya, di dalam usahanya, pekerjaannya, apapun itu, dikalahkan oleh Goliat. Ya, karena Tuhan beserta dengan dia. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengeluarkan buah pelayanan. Anda pun bisa melihat kisah daripada Ayub. Alkitab katakan Tuhan berkati dia 2 kali lipat daripada kehidupannya yang semula. Karena Anda tahu ketika anak-anaknya berbuat dosa, dia bawa apa? Dia bawa apa? Dia bawa korban. Dia bawa korban kepada Tuhan. Ketika anaknya, bahkan itu pun dia tidak tahu kalau mereka berbuat dosa, cuman di dalam pikirannya dia takut jangan sampai anaknya berbuat dosa. Dia bawa korban kepada Tuhan. Itu buah pelayanan. Dan ketika Tuhan menguji dia dan Tuhan memulihkan dia, tak tanggung-tanggung Tuhan berkati 2 kali lipat daripada kehidupan dia, daripada kehidupannya sebelumnya. Abraham juga, dia keluar, dia bawa apa, saudara? Cuma bawa badan dan baju di badan dan Lot dan istrinya. Tetapi dia menjadi pribadi yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Ku ketahui bahwa takutmu akan aku, wah luar biasa, sampai anakmu engkau tidak segan-segan memberikannya kepadaku. Itu pun ketika dia akan mempersembahkan Ishak. Itulah bukti buah pelayanan
Abraham kepada Tuhan, Tuhan bilang, engkau tidak segan-segan memberikan anakmu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Ya, orang yang menghargai buah pelayanan, orang yang senantiasa memperhatikan buah pelayanan, hidup mereka, saya berdoa, jadi seperti tokoh-tokoh ini. Hidup diberkati karena memperhatikan buah-buah pelayanan. Hal ini saudara relevan sekali dengan apa yang dikatakan Paulus. Anda perhatikan bagaimana buah pelayanan daripada jemaat Filipi kepada Paulus. Kita baca Filipi 4 ayat 18. Filipi 4 ayat 18. Alkitab berkata demikian saudara, ayat 18 atau kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, buah-buah pelayanan daripada jemaat Filipi itu bukan hanya mencukupkan kebutuhan Rasul Paulus atau keperluan Rasul Paulus, tetapi Paulus menyaksikan buah pelayanan jemaat Filipi sampai berkelimpahan. Itu disaksikan oleh Rasul Paulus sendiri, ya. Kemudian saudara, balasannya apa? Apa akibat daripada buah pelayanan daripada jemaat Filipi? Anda perhatikan ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya bilang, Tuhan, luar biasa ini. Kalau sampai Tuhan buat bagi jemaat, luar biasa. Saya akan melihat satu kehidupan yang berbeda di tengah-tengah sidang jemaat. Segala, bukan cuma satu, tapi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Wow, itu bukan cuma saudara satu tumpukan yang digoncangkan, tidak saudara. Firman Tuhan katakan, segala keperluanmu dipenuhi. Dan janji ini saudara bukan cuma untuk jemaat Filipi, bukan cuma orang-orang yang melayani Rasul Paulus, tetapi orang-orang yang mengeluarkan buah pelayanan mereka kepada Tuhan melalui hamba-hambanya yang Tuhan percayakan melayani mereka, saudara. Makanya saya suka balas WA daripada saudara ketika memberkati kami. Satu kalimat yang saya suka bilang, Tuhan balas berkat. Ya, saya suka bilang demikian, Tuhan balas berkat. Semoga Allah memenuhi segala keperluanmu. Segala, bukan cuma satu macam saudara, segala keperluanmu. Sebab kalaupun kita mau coba kalkulasi, satu keperluan kita tidak akan cukup dengan berkat-berkat yang ada, tidak akan cukup dengan gaji kita yang ada. Tetapi ketika buah pelayanan engkau berikan kepada Tuhan, segala keperluanmu, oh haleluya, Tuhan penuhi, Tuhan anugerahkan, Tuhan limpahkan, Tuhan buat di dalam hidupmu. Haleluya, Tuhan balas berkat. Makanya ayat 17 dibilang apa? Coba lihat. Paulus katakan apa? Sama-sama kita baca. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Haleluya saudara. Buah pelayanan daripada sidang jemaat Filipi yang mereka persembahkan kepada Paulus, ternyata selain mencukupkan kebutuhan keperluan daripada sidang jemaat Filipi itu sendiri, ternyata juga saudara-saudara, Alkitab mengatakan memperbesar
keuntungan daripada sidang jemaat yang ada di Filipi. Makanya ini yang tidak dimengerti oleh jemaat Filipi, ya, bahwa apa yang mereka sudah lakukan, buah pelayanan yang mereka kerjakan, ternyata saudara, di mata Tuhan membuat Tuhan Allah memenuhi keperluan mereka, membuat Tuhan menaruh kekayaan dan kemuliaan di dalam kehidupan mereka, dan tanpa mereka sadari semakin memperbesar keuntungan mereka, saudara. Itu mereka tidak pahami. Yang mereka cuma paham adalah buah pelayanan. Dan kemudian Paulus ingatkan, oh ternyata memberikan keuntungan besar dan kemudian mencukupkan kebutuhan-kebutuhan daripada jemaat Filipi itu sendiri. Haleluya. Artinya apa? Artinya ketika saya dan saudara menghasilkan buah-buah pelayanan sama seperti jemaat Filipi, maka Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Sekali lagi, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan kedua, maka Allah akan semakin memperbesar keuntunganmu. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, jangan berpuas diri. Nah, ini kadang kita suka terjebak di sini, saudara. Janji Tuhan ketika kita berbuat, ya, maka akan disertai dengan doa-doa kita dianugerahkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan tentunya akan merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Tetapi karena keadaan yang lebih baik, banyak orang sudah berpuas diri. Mereka berhenti untuk menghasilkan buah, sehingga buah pelayanan mereka itu tidak tetap. Mereka terbuai dengan keadaan yang wow yang Tuhan lakukan. Mereka terbuai dengan keadaan yang baru yang Tuhan coba lakukan di dalam hidup mereka, sampai pada akhirnya mereka berhenti mengeluarkan buah-buah pelayanan itu, saudara. Dan ketika mereka berhenti mengeluarkan buah pelayanan itu, maka haleluya, saya ingin katakan sebenarnya mereka sudah menghentikan Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam hidup mereka. Mereka menghentikan Tuhan untuk berbuat kembali seperti yang Dia lakukan sebelumnya. Makanya Tuhan katakan, buahmu itu harus tetap. Sampai kapan? Sampai besok? Sampai minggu depan? Sampai tahun depan? Atau 5 tahun depan? Tuh lama sekali Tuhan, 10 tahun. Enggak. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Tanpa hentinya kita berusaha untuk mengeluarkan buah-buah pelayanan, supaya terpelihara terus akan keperluanmu daripada Tuhan, supaya keuntungan kita semakin diperbesar oleh Tuhan, ya. Jangan pernah berhenti. Lakukan terus dan nikmatilah apa yang sewajarnya engkau terima, sebagaimana janji firman Tuhan. Dan tidak ada pilihan lain bagi saudara dan saya, karena Alkitab katakan pada ayat yang ketiga, ayat yang kedua, buah atau pohon yang tidak menghasilkan buah akan dikerat atau dipotong oleh Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain Tuhan paksa kita melakukan firman-Nya, agar kita boleh melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar ini untuk saudara dan saya. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pencerahan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau kembali utarakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan yang telah memanggil, yang telah memilih kami, yang telah menjadikan kami benih-benih pilihan Tuhan. Kami tidak hanya ingin berpuas ketika kami disebut benih pilihan,
yang ada di tangan penabur. Tapi kami rindu supaya Tuhan, benih ini dapat menghasilkan buah, dan buah yang dihasilkan adalah tetap, sehingga kami terus merasakan segala keperluan kami itu dipenuhi berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, berdasarkan standar dan kerelaan hati-Mu ya Bapa. Dan kami mengerti buah-buah pelayanan kami memperbesar